Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evana Werdana Mukti dengan NIM 11124000108. Dan teman saya Dan saya Kenya Allah Rosa dengan NIM 11124000051. kami dari Universitas 17 Agustus tahun 1945, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Negara. Video ini diambil untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Jejaring Kebijakan dan Pemerintahan yang dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Jadi materi yang awal kita bahas adalah evaluasi kebijakan dalam konteks jejaring dan pemerintahan. Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan kinerja, dampak, efisiensi, relevansi, dan berkelanjutan. Dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan, evaluasi tidak hanya berfokus pada pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lintas seperti sektor seperti swasta, LSM, dan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi diarahkan untuk menganalisis kontribusi, peran, serta koordinasi antara aktor dalam implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi kebijakan, mendorong pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memperkuat koordinasi dalam jejaring pemerintahan. Elemen utama evaluasi kebijakan meliputi input sumber daya, proses mekanisme pelaksanaan, output hasil langsung, outcome perubahan jangka menengah, dan impact dampak jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintahan. Kerangka evaluasi yang digunakan dalam jejaring kebijakan antara lain logical framework yang menekankan hubungan sebab akibat, participatory evaluation yang melibatkan seluruh aktor, outcome mapping yang memetakan kontribusi masing-masing aktor, serta theory of change yang menelah asumsi dasar keberhasilan kebijakan. Penerapan evaluasi ini terlihat dalam berbagai kebijakan seperti penanggulangan bencana, kesehatan, dan pendidikan daring yang melibatkan kolaborasi multi aktor. Namun, evaluasi kebijakan dalam jejaring menghadapi tantangan berupa kompleksitas aktor, keterbatasan data, konflik kepentingan, dan ketidakpastian eksternal. Untuk mengatasi diperlukan koordinasi yang kuat, memanfaatkan teknologi dan analisis data, pendekatan evaluasi yang inklusif, serta penguatan kapasitas evaluator. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan berperan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat kolaborasi antar aktor, serta menjamin keberlanjutan dan dampak positif kebijakan di masa depan. Selanjutnya, ada inovasi dalam jejaring kebijakan. Inovasi dalam jejaring kebijakan merupakan upaya menghadirkan pendekatan baru untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan publik melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Digitalisasi dan teknologi berperan penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, serta responsivitas dalam pemerintahan melalui pemanfaatan data dan sistem digital. Pemanfaatan teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, dan blockchain mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat koordinasi antar aktor dalam jejaring kebijakan. Digitalisasi juga memberikan manfaat berupa efisiensi operasional, pengawasan yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Namun, implementasi teknologi menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, resiko keamanan data, dan resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi multisektor, serta kebijakan perlindungan dan keamanan data. Secara keseluruhan, inovasi berbasis teknologi menjadi kunci dalam memperkuat jejaring kebijakan dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Materi yang ketiga yaitu kebijakan global dan regional dalam hubungan internasional. Jejaring kebijakan merupakan kerangka kolaborasi antar aktor yang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Secara teoritis, jejaring kebijakan menjelaskan prinsip dan konsep dasar bagaimana kebijakan dibentuk melalui interaksi berbagai aktor. Sedangkan secara praktis,
Jejaring kebijakan menekankan pada kerjasama, komunikasi, dan koordinasi aktor dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks global dan regional, jejaring kebijakan dipengaruhi oleh dinamika internasional seperti perjanjian antar negara, tren global, serta hubungan kerjasama dan kompetisi regional. Negara maju memiliki pengaruh besar karena kekuatan ekonomi dan kapasitas institusionalnya. Sementara negara berkembang semakin berperan melalui kerjasama regional dan diplomasi multilateral. Faktor lain yang mempengaruhi jejaring kebijakan adalah kepentingan politik, aliansi strategis, dan proses negosiasi internasional. Jejaring kebijakan memberikan dampak signifikan terhadap hubungan internasional, antara lain mendorong kerjasama internasional di bidang ekonomi, politik, dan keamanan, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan regional akibat perbedaan kepentingan. Selain itu, jejaring kebijakan berdampak pada aspek sosial dan budaya melalui pertukaran budaya, serta penanganan isu kemanusiaan seperti pengungsi, hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan. Dengan demikian, jejaring kebijakan global dan regional berperan penting dalam membentuk stabilitas kerjasama dan dinamika hubungan internasional. Selanjutnya, materi kelima, yaitu tren terkini dalam jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan merupakan sistem interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Jejaring ini terdiri atas aktor informasi dan saluran komunikasi yang saling terhubung dengan tujuan utama meningkatkan koordinasi, mengurangi tumpang tindihnya kebijakan, serta memfasilitasi pertukaran informasi agar pengambilan keputusan lebih efisien dan berbasis data. Tren terkini dalam jejaring kebijakan ditandai oleh pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, khususnya peran media sosial dan inovasi teknologi informasi. Media sosial menjadi sarana penting dalam penyebaran informasi kebijakan dan interaksi langsung antara pemerintah, masyarakat. Media sosial menjadi sarana penting dalam penyebaran informasi kebijakan dan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Sementara teknologi informasi mendukung transparansi, akuntabilitas, serta analisis kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, pendekatan kolaboratif semakin diperkuat melalui keterlibatan publik dan kemitraan antar lembaga. Dalam implementasinya, jejaring kebijakan menghadapi tantangan berupa isu keamanan data dan resistensi terhadap perubahan. Namun, tantangan tersebut juga membuka peluang di masa depan, seperti penyempurnaan kebijakan publik melalui masukan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, jejaring kebijakan yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kebijakan publik modern. Setelah itu, materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu masa depan jejaring kebijakan, antara lain peluang dan tantangan. Masa depan jejaring kebijakan ditandai oleh peluang besar dalam peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, khususnya antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya dan informasi secara bersama guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan teknologi informasi seperti digitalisasi data kebijakan dan penggunaan platform komunikasi yang efisien semakin memperkuat interaksi serta analisis kebijakan dalam jejaring. Di sisi lain, jejaring kebijakan menghadapi berbagai tantangan, antara lain konflik antar sektor akibat perbedaan kepentingan dan prioritas, miskomunikasi di antara stakeholder, ketidaksinkronan kebijakan antar instansi, keterbatasan anggaran, serta hambatan regulasi. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat efektivitas kerjasama dan pencapaian tujuan kebijakan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang berfokus pada penguatan kapasitas institusi dan peningkatan partisipasi publik. Upaya ini meliputi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pembentukan tim khusus, penyelenggaraan dialog dan forum diskusi, serta edukasi masyarakat.
Dengan strategi yang tepat, jejaring kebijakan di masa depan diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan, memperkuat kolaborasi, dan menghasilkan kebijakan publik yang berkelanjutan. Sekian materi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.